Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali guys dengan Ratu Sake Channel. Pada kesempatan ini saya akan tutorial tentang bagaimana mengelola YouTube kita. Atas dasar pengalaman saya selama main YouTube, ada beberapa cara untuk bisa mendapatkan subscribe cepat, tidak kena spam, dan juga bagaimana cara kita mendapatkan jam tayang. Di sini saya terus terang hanya dengan menjalankan beberapa trik. Yang pertama, trik pertama yaitu kita promosikan YouTube kita ke berbagai medsos, entah FB, WhatsApp, ataupun teman-teman, grup-grup, kita sebar YouTube kita ke sana. Trik yang pertama itu. Lalu trik yang kedua, cara kita mendapatkan subscribe, kita melakukan barter sesama YouTuber. Barter di situ dalam artian kita harus memakai view ataupun harus ditonton minimal 1 menit, minimal sebaik-baiknya 3 menit minimal. Dan itu juga tidak terjamin tidak kena spam, karena spam itu haknya YouTube. Yang jelas kita sebagai YouTuber untuk mencari subscribe, kita lakukan saja barter, entah dengan no view, ataupun di video short. Saya sudah mencoba dengan artinya metode no view, tanpa menonton, langsung sub dan lonceng. Saya bikin satu channel khusus untuk no view. Cepat, dalam sehari saya bisa dapat 200-300 sub. Setelah itu saya off channel saya untuk tidak barter di no view. Apa yang terjadi teman-teman? 1 hari masih bertahan, 2 hari berkurang, 3 hari berkurang, 4 hari berkurang, dan sangat drastis tersisa hanya beberapa puluh subscribe. Nah, setelah itu saya yakin barter dengan no view itu tidak menjamin untuk subscribe kita tuh paten. Tapi sekarang identik dengan orang-orang melaksanakan subscribe itu pengennya no view. Padahal no view itu hanya untuk teman-teman yang jual jasa, bukan untuk seperti kita nih, pemula-pemula. Kalau pemula sebaiknya nggak usah main no view. Kita main realitas saja, real. Main real saja. Nonton, subscribe, like, komen, dan lonceng. Jadi intinya kita menghindari barter no view. 2 ya trik saya yang udah saya sampaikan. Pertama, kita promosikan channel kita, YouTube kita ke berbagai macam medsos. Yang kedua, kita lakukan barter dengan berbagai macam cara. Short, selama ini saya menjalankan metode barter short, dan itu lebih baik daripada no view. Bahkan menurut saya lebih baik daripada view, entah 1 menit, 2 menit, 3 menit.
Jadi itu trik, cara gitu kan untuk mendapatkan subscribe. Oke teman-teman, tadi saya sudah sampaikan 2 trik cara mencari subscribe yang benar ya. Itu atas dasar pengalaman pribadi saya. Perlu diingat untuk pemula, bagaimana cara mendapatkan subscribe lebih cepat. Trik yang ketiga ya, bikin akun minimal 5, bagusnya 10, tapi yang sudah terverifikasi dengan nomor HP kita. Bila perlu akun kita kasih video dan subscribe. Supaya apa? Oke, teman-teman, tadi sudah 3 metode ya untuk cara kita mendapatkan subscribe cepat ya. Selanjutnya kita harus punya akun terverifikasi dengan nomor HP ya. Jadi jangan sampai kita bikin akun dengan bahasa akun bodong. Karena apa? Itu bisa merugikan lawan barter kita. Kita bikin akun minimal 5, terisi video dan subscribe-nya, itu lebih baik. Anggap saja itu channel kita, cuman enggak kita aktifin. Yang diaktifin hanya channel utama kita. Kalau bisa itu juga jangan dikasih ataupun jangan dibuat barter. Itu hanya untuk menerima subscribe dari lawan barter kita ya. Itu trik yang keempat dari saya. Jadi bagaimana caranya untuk mendapatkan subscribe cepat, yaitu kita buat minimal 5 akun, standar 10 akun yang sudah terverifikasi dengan nomor HP kita. Bila perlu diisi video dan subscribe-nya untuk melakukan barter. Adapun metode-metode lain yang mungkin kawan-kawan lebih paham dan lebih mengerti, ada cara-cara lain. Yang jelas ini saya menyampaikan beberapa hal yang pernah saya alami selama saya main YouTube ini. Terus juga untuk melakukan barter, kita harus sedikit bersabar. Mindset kita itu jangan langsung berpikir negatif ke orang. Bahasa kita amanah, unsub ya. Itu sebetulnya saya suka tidak suka bahasa-bahasa seperti itu. Tapi biarkan sajalah. Itu artinya karakter seseorang untuk menyampaikan ketidakpercayaan dan cara-cara untuk mendapatkan subscribe. Bahasa unsub itu kan datangnya bukan dari sengaja untuk diunsub. Adanya unsub itu karena ada kekecewaan dari kita kepada sesama lawan barter kita. Pertama, adanya unsub. Subscribe kita sudah tidak dibalas selama jeda 24 jam lebih. 24 jam lebih subscribe kita nggak dibalas. Bila perlu secara legowo kita nggak perlu melakukan unsub. Tapi kalau memang kita berpikir kesal ataupun emosi, silahkan saja, sah-sah saja selama 24 jam itu untuk melakukan unsub. Tapi sebelum 24 jam itu saya sarankan jangan, karena orang itu mungkin ada kepentingan tertentu. Tidak setiap hari orang itu pegang HP atau FB-nya hilang atau ada alasan-alasan tertentu. Kita kasih jeda, bila perlu 2 kali 24 jam untuk tidak melakukan unsub. Sedikit bersabar sebagai seorang YouTuber itu tidak dengan emosional, karena emosional itu tidak membawa kita ke arah yang lebih baik. Nah itu. Seterusnya
kita pun melakukan barter itu harus dilihat subscribe lawan kita publik apa tidak publik. Nah, itu sering terjadi karena lawan kita ternyata tidak publik subscribe-nya, kita barter. Setelah kita lakukan barter selama 10 akun, kita nggak tahu subscribe kita masuk apa enggak, karena kan spam berjalan setiap jamnya. Setelah diklarifikasi oleh lawan barter kita, ternyata katanya subscribe kita nggak masuk. Nah, itu mau ngomong apa kita? Makanya bila mana ada lawan barter kita yang subscribe-nya tidak publik, itu kita konfirmasi, minta dipantau, karena kita nggak ada bukti apa-apa. Nah, itu salah satu kelemahan untuk melakukan barter bagi yang tidak publik subscribe-nya. Saya juga nggak ngerti. Kadang mereka tuh tidak dipublikkan subscribe-nya dengan alasan satu, katanya subscribe-nya masih kecil. Ada juga yang subscribe-nya udah ribuan, dia sembunyikan juga dengan alasan suka diunsub. Begitu, karena ketidakpercayaannya pemula kepada senior-seniornya. Ini kita sedikit sharing aja ya. Nah, untuk melakukan barter kita harus legowo, bahasanya amanah, percaya, dan kasih jeda 24 jam. Jangan gara-gara 5 menit 3 menit nggak balas langsung kita unsub, jangan. Jangan gara-gara sub kita berkurang karena spam kita unsub, jangan. Sedikit rasional, berpikir positif. Gitu kawan-kawan. Mohon maaf bila mana ada sesama YouTuber yang kurang, artinya sepaham dengan saya. Itu kan masing-masing punya pengalaman. Ini saya selama 5 bulan nge-YouTube, itu pengalaman saya seperti itu. Yang mudah-mudahan bermanfaat untuk rekan-rekan, teman-teman sebagai YouTuber pemula. Terus di mana cara kita barter? Bisa di FB, bisa di Telegram, bisa lewat WhatsApp. Banyak cara, tinggal tergantung hati kita cocoknya di mana. Clear history, oke. Slot, oke. Menitan, oke. No view itu yang saya ragukan. Sekali lagi. Oke. Lalu konten apa yang menarik untuk dipublikasikan ke konsumen kita? Kita bikin video-video yang benar-benar bisa dinikmati. Contoh, salah satu video saya tembus sampai 27.000 penonton. Dan saya cek jam tayangnya untuk satu video aja 1,8 jam. 1.800 jam untuk satu video. Kok bisa? Bisa. Karena berarti video kita sudah masuk direkomendasikan oleh pihak YouTube. Kalau YouTube kita sudah direkomendasikan oleh pihak YouTube, kita nggak harus melulu barter, dengan sendirinya subscribe itu bermunculan. Nah, mudah-mudahan teman-teman ada pengalaman yang seperti itu. Intinya kita buat konten yang bagus, siapa tahu video kita direkomendasikan oleh pihak YouTube dan mendapatkan jam tayang bagus bersama subscribe-nya. Begitu teman. Oke teman-teman, tadi saya sudah panjang lebar berbicara tentang cara mencari subscribe yang aman, cepat ya. Sekarang saya berbicara tentang bagaimana cara mendapatkan jam tayang. Kembali lagi, ini atas dasar pengalaman saya ya. Saya nggak
nggak memberikan artinya pengalaman orang, enggak. Saya pengalaman saya selama saya main YouTube. Nah, mudah-mudahan bermanfaat untuk para pemula sebagai YouTuber. Karena saya berpikir saya wajib menyampaikan ataupun memberi arahan ataupun peluang supaya para YouTuber pemula itu ada rasa semangat, tidak gampang frustasi. Makanya kalau memang kita pemula belum begitu mengenal tentang tata cara barter ataupun cara mencari jam tayang ataupun subscribe, ya lebih baik kita buka YouTube yang menerangkan tentang bagaimana cara mencarikan subscribe yang benar, cepat, dan aman. Itu. Ini kan sifatnya membantu. Karena itu harus didasari dengan hobi, teman-teman. Tanpa nggak ada rasa hobi, niscaya kita bisa tercapai apa yang kita inginkan. Yang pertama harus hobi dulu. Nge-YouTube itu harus hobi. 2, mental. 3, modal. Nah, hobi dulu, mental, tampil kita di depan umum, dan yang ketiga modal. Hobi tidak punya mental, kurang sinkron. Ada hobi, ada mental, nggak punya modal, terkendala. Karena banyak alat yang harus kita beli. Karena ada juga kita harus beli kuota, wifi, dan lain-lainnya. Nah, ketiga unsur itu yang harus kita siapkan. Itu teman-teman. Cara mencari JT yang saya alamin, ya. Ini mah pengalaman pribadi saya selama saya YouTube 5 bulan. Kita punya akun lebih dari 1, tugasnya untuk memutar video kita. Diputar bergantian sesuai durasi video kita putar. Untuk apa? Untuk menambah jam tayang kita. Di samping kita melakukan barter, dan juga video kita ditonton orang. Kan kita sudah bikin, sudah kita publikasikan lewat FB, WhatsApp, grup-grup FB, grup-grup WhatsApp. Siapa tahu kan di antara mereka ada yang menonton, itu juga menambah jam tayang video kita. Satu, seperti itu. Kita punya akun lebih dari 1, tugasnya untuk menonton video-video kita. Pertama ya. Yang kedua, bila mana kita terpepet, subscribe kita udah mencukupi bagus, udah di atas 1000 subscribe, tapi jam tayang kita masih kurang. Nah, itu bagaimana cara? Oke. Setelah subscribe kita mencukupi, katakanlah udah 1000 subscribe lah, tapi jam tayang kita masih kurang. Tadi kita udah mencoba untuk memutar-mutar video kita udah share, udah bagikan lewat FB, lewat WhatsApp, gitu kan. Tapi kita masih harus menggenjot jam tayang kita. Bisa, dibolehkan, tidak ada larangan, tidak haram hukumnya. Kita beli jam tayang. Nah, ini yang perlu kita bahas. Boleh enggak beli jam tayang? Boleh. Bisa monet? Bisa. Bisa teman-teman. Kita beli jam tayang, bisa monet. Cuman yang jadi masalah, di antara penjual jasa subscribe dan jam tayang itu, tidak semua orang-orangnya jujur. Saya sarankan, karena saya memang berawal dari pemula dan saya tahu persis permasalahan-permasalahan seperti itu,
saya sarankan boleh kita beli jam tayang, tapi kita harus lewat teman kita yang sudah pernah beli jam tayang. Jadi jangan langsung ada share jual jasa jam tayang kita langsung berhubungan dengan beliau. Itu 50-50, 50-50, ketipu dan tidak. Cari amannya seperti apa? Ya tadi saya bilang, kita cari info teman kita yang sudah pernah beli jam tayang dan berhasil. Nah, kita numpang deh ke beliau. Satu. Kedua, beli jam tayangnya itu tanpa DP ataupun tanpa uang di muka. Begitu. Karena ada pengalaman teman-teman saya hubungan langsung dengan penjual jasa tersebut dan transfer, setelah itu diblok FB kita. Nah, kita mau ngomong apa? Gitu kan? Lebih baik kita mendekati teman kita, nanya-nanya yang sudah pernah beli jam tayang, aman apa tidak, cara pembayaran seperti apa. Nah, itu alangkah baiknya seperti itu. Ini kita belak-belakan aja ya, saya nggak tutup-tutupan, karena memang perlu saya sampaikan. Bagi pemula-pemula kadang-kadang berpikirnya pengen simple, cepat, padahal kita harus proses. Segala sesuatu tanpa proses itu tidak bakalan langgeng. Tapi dengan melalui proses dari nol, kita nge-YouTube, suka dukanya nge-YouTube, kita barter, suka dukanya barter, kita beli jam tayang, suka dukanya beli jam tayang. Jadi kita tahu persis perjalanan seorang YouTuber. Kecuali kita seorang artis, public figure, pejabat negara, pemerintahan, mungkin tanpa mereka barter pun dengan sendirinya subscribe berdatangan, dengan sendirinya jam tayang pun bermunculan. Kita kembali lagi sadar kita itu siapa. Kita tuh orang biasa yang bermimpi ingin menjadi orang besar dan bisa meraup keuntungan dari dolar-dolar. Tidak semudah membalikan telapak tangan orang-orang seperti kita. Harus ada perjuangannya. Begitu teman-teman ya. Ini sekelumit konten saya tentang tata cara mencari subscribe yang cepat dan aman, dan juga cara mencari jam tayang. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Bila mana ada kata-kata yang kurang pas ataupun salah, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Karena pada dasarnya manusia tempatnya salah dan lupa. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode yang selanjutnya. Insya Allah akan saya kasih semua tentang pengalaman-pengalaman saya selama menjalani YouTube. Itu dari saya. Terima kasih. Salam Ratu Sake Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.